Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku. Nah, kalau saudara baca tinggal di dalam Kristus itu lewat apa, saudara? Lewat tinggal di hadiratnya, coram Deo. Dan aku di dalam dia, ya, jadi saling. Kita tinggal dalam Kristus, Kristus firman-Nya tinggal di dalam kita. Ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara dengar, kalau kita nggak praktek coram Deo, saudara, wah, kita stres, saudara. Ya, stres. Ya, tapi kalau kita praktek coram Deo, saudara, ya, kita akan berbuah banyak. Wow, banyak di sini apa, saudara? Dalam banyak aspek. Ya, kita akan punya buah pertobatan, kita akan punya buah pelayanan, kita akan punya, saudaraku, ya, buah karakter. Bukan hanya itu. Ayat 15 ya, ayat 16, saudaraku, Yohanes 15 menjelaskan, ya, bukan hanya itu, saudara, kamu akan pergi berbuah dan buahmu tetap. Ada kata pergi di situ. Jadi dikaitkan dengan jiwa. Kita bukan hanya berbuah karakter, tapi akan menghasilkan tuaian. Ya, kita akan bermultiplikasi. Itu yang Tuhan mau. Paulus bermultiplikasi ke Timotius. Timotius bermultiplikasi kepada orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya bermultiplikasi lagi kepada orang yang dapat dipercaya yang lainnya. Saudara, ini gereja akhir zaman. Saudara, apakah saudara siap? Nah, ini faktor yang pertama, saudara. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, saudara. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi karena kasih menutupi banyak dosa, betul? Nah, kata menutupi banyak dosa membingungkan seringkali, saudara. Karena orang Kristen bingung, apa ya artinya menutupi banyak dosa? Oh, mungkin artinya, ya, kita harus jangan gosipin dosa orang lain. Betul, kita juga jangan gosipin dosa orang. Ya, tutup-tutupi, ya. Bukan itu sebenarnya maknanya, saudara. Nah, kata menutupi dosa itu sebenarnya istilah orang Yahudi di Perjanjian Lama. Orang Yahudi kalau jatuh dalam dosa, saudara, jalan keluarnya dia datang kepada imam bawa binatang yang darahnya ditumpahkan. Begitu ditumpahkan itu menutupi dosanya, saudara. Nah, itu dia kata menutupi dosanya. Artinya dia diampuni oleh korban yang darah yang dicurahkan dari korban itu, saudara. Nah, di Perjanjian Baru, saudara, kita tidak lagi diampuni oleh darah binatang karena darah Yesus sudah dicurahkan sekali untuk selamanya. Artinya gini, saudara, kalau kita berdosa, kita diampuni, ditutupi dosanya oleh darah Yesus. Nah, demikianlah karena kita, saudaraku, sudah dosanya ditutupi, diampuni oleh Yesus. Kalau kita orang yang punya kasih, kita juga harus menutupi dosa orang lain dengan darah Yesus. Itu maksudnya. Jadi menutupi banyak dosa itu artinya mengampuni banyak dosa. Lebih dari segala-galanya. Oh, lebih dari apapun, saudara. Lebih dari segala-galanya. Hendaklah kalian sungguh-sungguh mengasihi satu sama lain. Wow. Saudara, gereja akhir zaman adalah gereja yang mengasihi dengan radikal. Radikal mengasihinya, saudara. Kenapa? Ya. Nah, dia bilang gini, saudara. Sebab dengan saling mengasihi, kalian akan bersedia juga untuk saling mengampuni. Nah, terjemahan ini, ya, tidak menggunakan kata menutupi banyak dosa, tapi saling mengampuni banyak dosa. Sebenarnya itu terjemahannya. Jadi, saudara, itulah bukti saudara mengasihi saudaramu. Ya, apa buktinya saudara mengasihi saudaramu? Bukan cuman saudara spend time kasih waktu.
Orang yang tidak kenal Tuhan juga bisa spend time, ya, atau memberi sesuatu, ya, karena katanya kasih itu memberi. Loh, orang yang tidak kenal Tuhan juga bisa memberi sesuatu, tapi motifnya bukan kasih. Jadi, apa tanda kita mengasihi saudara kita, saudara? Apa tandanya? Memberi nyawa? Belum tentu, ya. Atau apa, saudara? Nah, ini dia tandanya, saudara. Kalau saudara mengasihi seseorang, saudara bisa memberikan sesuatu yang orang yang belum kenal Tuhan gak bisa memberinya, saudara. Apa itu, saudara? Ada satu aja. Yang orang belum kenal Tuhan, dia tidak bisa memberi, saudara. Yaitu pengampunan. Kalau dia belum pernah ditutupi dirinya dengan darah Yesus, dia nggak bisa nutupin dosa orang lain, saudara. Dia nggak bisa mengampuni dosa orang lain. Jadi pengampunan adalah hal terbesar yang kita bisa berikan kepada orang lain. Nah, berapa kali kita mesti berikannya, saudara? Yesus tunjukkan, saudaraku, dengan perumpamaan. Petrus yang bilang, Tuhan, berapa kali saya mesti ampuni saudara saya berbuat salah kepada saya dalam satu hari 7 kali. Yesus sengaja kasih contoh yang ekstrim. Bukan sampai 7 kali, Petrus, tapi 70 kali 7 kali. Itu per hari, saudaraku. Terhadap orang yang sama, ya, saudaraku, terhadap dosa yang sama dalam satu hari. Wow, saudara, itulah, saudaraku, bukti kita mengasihi saudara kita. Ya, wow. Kalau kita enggak, saudara, kita praktek kasih yang lain. Sekali lagi ya, lu salah sama gua, sorry, gua udah nggak bisa ngampuni lu. Ya, sekali lagi lu bikin itu, sorry. Nah, itu saudara tidak mengasihi. Saudara, Tuhan mau kita mengasihi bahkan musuh-musuh kita, saudara. Nah, ini mengasihi dengan radikal. Ya, bukan hanya itu, ayat 9 katakan kita mesti memberi tumpangan seorang akan yang lain tanpa mengeluh. Ya, tumpangan artinya, saudara, ya, hospitable. Ya, entah itu rumah kita atau di hati kita, ya, kita memberi tumpangan, saudara. Nah, ini gereja akhir zaman. Kenapa, saudaraku, gereja akhir zaman? Ya, saudaraku, gereja yang begini. Karena ini budaya kerajaan Allah, saudaraku. Kerajaan Allah budayanya yang paling penting adalah kasih.